Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan Samsung dalam posisi sudah terbongkar ya. Ini kata teman saya, handphone dalam keadaan tidak ada sinyal. Samsung sinyal. Kita akan coba untuk merapatkan handphone ini dulu, karena kalau langsung kita kerjakan kita belum tahu ya. Kita wajib untuk cek terlebih dahulu. Ini handphone Samsung dengan keadaan sudah terbongkar. Untuk penampang antena di bagian tulangan ya, jadi wajib kita rangkai ulang kembali. Samsung apa ini ya, J6 Plus. Kita akan coba untuk rangkai semuanya kembali dan kita pastikan terlebih dahulu apa yang menyebabkan handphone ini tidak ada sinyal. Jadi kita akan coba untuk cek ya, untuk kelengkapannya. Ini skrupnya semuanya ada, untuk slot SIM juga disendirikan ya. Saya coba untuk keluarkan slot SIM-nya dulu dan skrup yang sebagai penguat PCB-nya. Jadi ada skrup tersendiri itu warna hitam untuk penguat PCB-nya untuk bagian dalam. Dan ini LCD Samsung itu sendiri dengan seri SM-J610 J6 Plus. Oke, lanjut kita akan coba untuk rapatkan dulu. Ini skrup hitamnya kita coba untuk rekatkan biar bagian PCB-nya atau mesin tidak biar presisi ya pastinya. Oke, lanjut kita akan coba rapatkan dan setelah ini kita cek apakah yang menyebabkan handphone ini tidak ada sinyal. Oke, lanjut saya akan coba percepat. Ada keterangan bagian IMEI dan seri handphone ya di atas baterai itu. Oke, lanjut kita akan coba pasangkan LCD-nya. Semoga tidak ada masalah untuk pembongkarannya. Dan kita akan coba cek satu persatu ya. Pastikan untuk IMEI serta versi pita basis tidak ada masalah. Kita masukkan kartu SIM yang aktif. Dan setelah ini kita akan cek di bagian handphone itu sendiri, apakah handphone ini tidak bermasalah di bagian software ataukah hardware-nya, kita juga belum tahu. Samsung Galaxy J6 Plus katanya tidak ada sinyal. Yang wajib kita curigai adalah pengaturan jaringan manual ya. Jadi seperti teman-teman ketahui, untuk chipset Qualcomm apapun itu brandnya, apapun itu merek handphonenya, kalau pakai chipset Qualcomm itu kita curigai di bagian IC WTR ya. Untuk handphone J6 Plus ini kita coba untuk perjelas dulu. Dan kita masuk di bagian pengaturan ya tentunya. Untuk mode pesawat saya rasa tidak berbayang, dan ini kemungkinan besar handphonenya memang tidak ada sinyal ya, sinyal bulat. Kita coba untuk mematikan dan menghidupkan mode pesawat, aman, tidak ada masalah, sinyal tetap bulat. Masuk ke pengaturan, kita cek terlebih dahulu di bagian tentang ponsel ya, tentang telepon. Kita coba cek Galaxy J6 Plus SM-J610F dengan IMEI terdeteksi dengan baik, informasi perangkat lunak versi Android 9, versi pita dasar aman. Untuk kesemuanya saya rasa tidak ada masalah ini, berarti ya di bagian software saya rasa aman, karena untuk versi pita dasar dan IMEI sudah terdeteksi dengan baik. Oke, lanjut kita akan cek di bagian koneksi. Kita cek untuk ya terdeteksi ya, untuk SIM card-nya Tri dan Indosat. Untuk pengaturan jaringan seluler kita pilih operator jaringan, pilih secara manual. Apakah handphone ini mendapatkan provider tertentu ya? Apakah bisa didapati
provider tertentu dan bisakah kita pilih. Seperti teman-teman ketahui, untuk pencarian jaringan manual seperti ini, bila dirasa tidak membuahkan hasil, berarti kemungkinan besar IC WTR bermasalah di chipset Qualcomm ya. Oke, masih sinyal bulat dan saya rasa kita wajib untuk bongkar lagi. Sudah bisa kita pastikan C6 Plus, IMEI dan baseband tidak ada masalah. Pengaturan jaringan manual tidak kita dapati, dan saya akan coba percepat untuk proses pembongkaran. Kita fokus di bagian blok penguat akhir dan semoga IC WTR bisa kita gantikan dan handphone akan pulih kembali ya. Apakah memang bermasalah di bagian IC WTR atau tidaknya? Lanjut, saya akan coba percepat untuk proses pembongkaran. Oke, kita fokuskan di bagian blok penguat akhir ya. Ini berarti kita bongkar untuk seng pelindung ini. Jadi kita akan coba untuk bongkar sengnya. Setelahnya kita akan cek apakah memang menggunakan IC WTR dan seringnya WTR 2965 ya. Apakah ini juga menggunakan seri itu? Untuk chipset Qualcomm, jadi kalau teman-teman dapati handphone apapun itu, sebisa mungkin untuk step pertama itu cek chipset ya. Untuk seri handphonenya bisa GSM Arena. Pastikan untuk chipsetnya Qualcomm atau MediaTek karena berbeda ya untuk bagian blok penguat akhir. Dan bila mana teman-teman dapati Qualcomm dengan brand apapun itu, pencarian jaringan manual kok gagal, itu seringnya imbasnya di bagian IC WTR ya untuk chipset Qualcomm. Ya, untuk pengangkatan seng ini saya gunakan blower quick 850 digital dengan angin di 4 dan heater di 340 derajat. Ya, dan memang benar adanya ini WTR menggunakan WTR 2965. Mungkin teman-teman sudah hafal ya, untuk karakter WTR ini memang sering sekali ngadat di bagian sinyal. Jadi kita akan coba untuk gantikan WTR 2965 ini. Masih tetap heater di 340 derajat dan angin di kisaran 4. Kita lanjut untuk angkat IC WTR yang bermasalah. Kita siapkan IC WTR yang baru. Jangan lupa untuk kita bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa timah di PCB-nya. Dan setelah ini kita akan coba untuk gantikan IC WTR yang baru. Saya gunakan mata solder yang runcing. Untuk soldernya saya menggunakan solder temperatur ya, dengan merek Keyshop kalau nggak salah itu 60 watt ya. Ini WTR 2965 yang baru. Pastikan teman-teman selalu ready stock ya untuk seri ini karena pasti cuan ya kalau teman-teman dapati chipset Qualcomm dan kebanyakan pengaturan jaringan manual gagal. Itu bisa kita coba untuk penggantian IC WTR yang baru. Untuk WTR 2965 siap kita pasang, dan jangan lupa untuk titiknya jangan sampai tertukar atau salah. Ini karena ada sudut-sudut tertentu ya, jadi kemungkinan besar tidak salah untuk penempatan IC WTR-nya. Oke, lanjut kita pasang untuk IC WTR yang baru, dan setelah ini kita akan coba dinginkan. Lalu setelahnya kita rakit ulang kembali apakah sudah berhasil atau tidaknya dengan penggantian IC WTR yang baru.
Oke, saya rasa sudah presisi untuk pemasangan. Jadi setelah ini kita bisa untuk rakit ulang kembali handphonenya. Kita bersihkan dulu dan kita cek ya, apakah setelah penggantian IC WTR handphone dalam keadaan short atau tidaknya sebelum kita rakai ulang kembali. Pastikan untuk pemasangan sudah presisi, sudah bagus dan sudah kita bersihkan. Kita cek terlebih dahulu menggunakan multimeter analog di skala kali 1 ohm. Apakah bergerak di salah satu sisi jarumnya, apakah ada pergerakan di semua jarum multinya ya. Jadi kalau kita tukar ini harus tidak ada pergerakan, dan setelah kita tukar salah satu pin ini harus ada pergerakan di antara 5 sampai 10 ohm. Jika semuanya bergerak berarti menandakan bahwasanya handphone ini dalam keadaan short. Lanjut kita akan coba pasang kembali untuk PCB-nya. Ada skrup hitam ini 2 ya. Bisa kita rekatkan dulu, pastikan semuanya sudah terpasang, dan lanjut kita pasangkan tulangan karena kita butuhkan penampang antena di bagian tulangan itu sendiri. Setelahnya bisa kita pasang LCD-nya sebelum kita skrup semuanya ya, dan lanjut kita masukkan kartu SIM yang aktif. Baru kita coba cek ya apakah sinyal sudah keluar. Kita tunggu. Oke, lanjut kita cek apakah masih sinyal bulat dan mantap ya. Langsung 4G muncul, mantap. Indikator bar sinyal sudah up ya, semuanya sudah terisi. Untuk Tri dan Indosat ini sudah muncul providernya. Jadi saya rasa memang benar adanya untuk pencarian jaringan manual tidak ditemukan, itu kebanyakan lari di bagian IC WTR problem ya untuk chipset Qualcomm. Untuk pengelolaan kartu SIM apakah sudah benar, sudah terdeteksi di semuanya, berarti tinggal kita cek untuk layanan operator ya, apakah durasi sudah bisa muncul. Untuk cek layanan operator dari kartu Tri, kita coba pastikan durasi masuk. Untuk sinyal turun ya menjadi H+, durasi muncul berarti sudah aman. Mantap, ini penggantian 1 kali WTR dan berhasil. Untuk sinyal sudah tidak ada masalah. Ini IC WTR yang lama sudah kita gantikan dengan seri WTR 2965. Ya, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nantikan tutorial kami selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.